Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Lani Gumilang, Sri Susanti, dan Diasi Putri Cahyati. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang hakikat dan konsep dasar bimbingan konseling. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan sehingga bantuan itu diberikan secara sistematis, berencana, terus-menerus, dan terarah kepada tujuan tertentu. Dengan kata lain, bimbingan adalah suatu kegiatan yang prosesnya berkesinambungan dengan sistematis, terencana, tahap demi tahap, dan terarah kepada tujuan yang ingin dicapai oleh pembimbing dan orang yang dibimbing. Konseling adalah pertemuan empat mata antara klien dan konselor yang berisi usaha yang laras, unik, dan human manusiawi, yang dilakukan dalam suasana keahlian yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku. Jadi kesimpulan bimbingan dan konseling ialah suatu proses memberi bantuan, proses of helping terhadap individu agar bisa menerima dan memahami diri dan lingkungan sekitarnya, mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma-norma kehidupan, budaya, dan agama, sehingga dapat mencapai kehidupan yang bermakna, bahagia, baik secara personal maupun sosial. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu perkembangan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dan ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungan. Selanjutnya, fungsi bimbingan konseling secara umum. Uman Suherman mengemukakan ada 10 fungsi bimbingan konseling. Yang pertama itu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, terhadap potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya, baik itu lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua ada fungsi preventif. Fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli itu. Selanjutnya ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseli itu. Selanjutnya ada fungsi penyembuhan. Nah, fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah memahami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Dan yang kelima ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir dan jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Terus ada fungsi adaptasi. Nah, fungsi ini guru BK dapat membantu guru-guru lainnya dalam menyusun program pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan serta kebutuhan anak didik. Yang ketujuh ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruksi. Dan yang kedelapan ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Kemudian yang kesembilan ada fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri si konseli itu. Dan yang terakhir ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta pada dirinya. Nah, segitu.